Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Lulu. Hari ini kita akan belajar materi PPKN tema 2, yaitu di subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Tentang bermain di rumah teman, lingkungan sekolah, dan tempat wisata. Nah, aturan yang pertama adalah aturan berkunjung ke rumah teman. Saat berkunjung ke rumah teman, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama adalah mengetuk pintu atau menekan bel. Yang kedua, tidak boleh langsung masuk ke rumah orang lain karena itu merupakan tindakan yang tidak sopan. Yang ketiga, harus mengucapkan salam dan permisi. Misal, selamat pagi atau assalamualaikum. Yang keempat, tidak berbuat seenaknya di rumah teman. Misal, membuang barang atau mengambil barang dari rumah temanmu, itu tidak boleh. Yang kelima, harus menyapa dan bersalaman dengan orang tuanya. Ketika ada orang tua dari temanmu, jangan dibiarkan saja, tapi harus disapa dan juga bersalaman, ya. Yang keenam, tidak berkata-kata yang tidak baik. Jadi harus berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang baik. Nah, yang nomor 7 adalah bersikap sopan. B. Aturan bermain di taman. Saat bermain di taman, ada juga beberapa peraturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama, tidak boleh memetik bunga atau merusak tanaman. 2. Tidak boleh menginjak tanaman karena tanaman akan mati. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, merawat tanaman. Kita lanjut ke aturan di sekolah. Saat kamu bersekolah, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Misalnya, yang pertama, datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jangan sampai terlambat. Yang kedua, jika berhalangan masuk sekolah, wajib mengirimkan surat izin. Nah, karena sekarang zaman sudah modern, sudah ada WhatsApp, sudah ada telepon. Saat berhalangan masuk, boleh memakai WA atau telepon terlebih dahulu. Tapi di hari berikutnya, kamu harus mengirimkan surat izin kepada wali kelas. Yang ketiga, memakai seragam lengkap dengan atribut sekolah. Seragam lengkap, mulai dari baju, kemudian sabuk, kemudian celana atau rok, sepatu hitam, kaos kaki putih atau kaos kaki hitam sesuai dengan harinya. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan tertib. Tidak boleh gaduh, tidak boleh ramai sendiri, dan harus mendengarkan penjelasan guru. Kelima, menghormati dan berbicara dengan santun kepada semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, kepada guru, kepada penjaga sekolah, kepada kakak kelasmu maupun adik kelasmu. Yang keenam yaitu ikut menjaga kebersihan dan ketentraman sekolah. Misalnya, ketika kamu melihat daun yang jatuh, langsung diambil, dibuang ke tempat sampah. Jangan kamu melihat ada kotoran atau daun yang jatuh, lalu dibiarkan begitu saja. Mari kita ikut menjaga kebersihan dan ketentraman sekolah. Nah, di sini ada teks percakapan. Ya. Di teks percakapan ini ada tentang peraturan di sekolah. Nah, anak pertama mengatakan, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Lalu Udin pun menjawab, "Biarkan saja." Lalu temannya mengatakan, "Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar." Udin menjawab lagi, "Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" Nah, kemudian dijelaskan,
Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Oke, kita lanjut ke percakapan berikutnya. Ini ada percakapan antara Dayu dan Edo, ya. Apa percakapan mereka? Coba. Edo berkata, "Dayu, mengapa kamu terlambat?" Dayu pun menjawab, "Saya jajan dulu." Nah, Edo lalu mengatakan, "Wah, jajan kan sudah ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana?" Nah, Dayu pun menjawab, "Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah." Nah, kemudian Edo menasihati Dayu, "Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah." Nah, itulah contoh-contoh peraturan yang ada di sekolah, yaitu ketika waktunya jajan, silahkan jajan. Tetapi ketika bukan saatnya jajan, jangan keluar dari sekolah, jangan jajan terlebih dahulu. Karena untuk jajan sudah ada waktunya. Ya. Selain itu, setelah kamu jajan, buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, karena itu membuat sekolah menjadi kotor. Oke, nah berikutnya adalah tata tertib saat kita bermain. Contoh di sini adalah permainan saling dorong bola. Udin bertanya pada Edo, "Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, bagaimana?" Nah, Edo pun menjawab, "Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan." Artinya sportif adalah ketika kelompok kita menang, kita tidak boleh sombong. Dan ketika kelompok kita kalah, kita harus mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Tidak boleh menangis, tidak boleh menyalah-nyalahkan kelompok yang lain. Nah, itu tentang permainan mendorong bola. Sekarang Lani pun bertanya ya kepada Edo, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Edo menjawab, "Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan." Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahwa yang namanya bermain sepak bola yang harus tertib dan mengikuti aturan bukan hanya pemainnya saja, termasuk juga orang-orang yang menonton. Karena kalau orang-orang yang menonton tidak tertib, nanti akan mempengaruhi permainan sepak bola itu. Nanti akan rusuh atau terjadi tawuran yang sering ada di berita di televisi. Nah, hal tersebut tidak baik ya. Maka kamu harus mematuhi peraturan dalam permainan. Oke, itu tadi adalah beberapa paparan dan juga percakapan-percakapan tentang peraturan di sekolah. Setelah itu, kamu akan mempelajari tentang manfaat peraturan di sekolah. Ada beberapa manfaat peraturan di sekolah. Yang pertama adalah membuat lebih disiplin. Karena kamu akan terbiasa untuk menjadi disiplin ya. Yang kedua, melatih tanggung jawab dan kemandirian. Yang ketiga adalah menjaga kenyamanan lingkungan sekolah.
Keempat, terbiasa hidup rapi dan bersih. Yang kelima, membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain, khususnya adalah warga sekolah. Nah, setelah aturan di sekolah, kita akan melanjutkan aturan di tempat wisata. Di tempat wisata pun ada juga aturannya. Kamu tidak bisa bersikap seenaknya di sana. Aturannya antara lain yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Artinya, kamu harus membuang sampah di tempat sampah atau di tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua, tidak mencoret-coret tembok atau pohon. Ya, di sana kamu tidak diperbolehkan menulis-nulis nama atau mencoret-coret dengan spidol, dengan pensil, dengan pulpen. Begitu juga dengan pohon, tidak boleh menggunakan pisau diiris-iris, ditulisi nama atau menggunakan spidol. Tidak boleh sama sekali. Aturan yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata. Yang keempat adalah pengunjung yang akan masuk harus mengantre dengan tertib di loket pembayaran. Belajar antri, tidak boleh saling menyerobot. Ya, karena kalau saling menyerobot nanti tidak tertib, akhirnya akan ribut dengan para pengunjung yang lain. Nah, itu tadi tentang beberapa aturan yang sudah kamu pelajari, ya. Sekarang ada tugas dari Ibu. Tugasnya ada 2, yaitu yang pertama, mengerjakan LKS tema 2 bagian PPKN di halaman 88. Silahkan kamu mengerjakan tugas itu di buku tulismu tematik, ya. Tulis soal dan jawabannya dengan rapi dan benar. Di bagian paling atas silahkan tulis hari dan tanggal. Mapelnya ditulis PPKN. Oke. Lalu tugas yang kedua adalah mengerjakan tabel yang ada slide di bawah ini di buku tulismu. Slide-nya ada di bawah ini, ya. Ada 4 nomor. Nah, di sini perintahnya adalah berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Setelah soal ditulis, nanti tugasmu hanya memberikan tanda centang dan tanda silang pada tempat yang sesuai. Nah, begitu saja tugas untuk hari ini. Silahkan mengerjakan tugas dengan tertib. Tulis tugasmu dengan rapi di buku tematik. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.